mempengaruhi persiapan Pak Samsul dalam ini ya. Waktu 30 menit maksimal, silakan direkam. Bisa dimulai. Samsul. Ini kalau kata orang, pertama Pak Pot, Kang Pot, Mas Pot. Mas Pot cek menuding kan Pak Kang Pot, Mas Pot. Apa inilah bayarnya aku kan lo jenengku Pak. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik ya? Ya. Sebelum kita lanjut, Pak Dayat mau absen terlebih dahulu. Alandio hadir ya? Hadir. Aulia hadir ya? Hadir. Hadir semuanya? Nggak ada yang absen hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Kalian sudah siap menerima pelajaran pada pagi hari ini? Oke, siap. Tapi sebelum kita menginjak ke pelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita pelajari nanti dapat bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah. Amin. Baik anak-anak, mari kita doa. Ayo ketua kelas. Ketua kelas memimpin doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Baik anak-anak, setelah kita berdoa, kita akan menginjak materi pada hari ini. Akan tetapi pada hari ini kita akan mempelajari tentang workshop, tentang larangan workshop. Ya. Tapi sebelum kita menginjak pada materi larangan workshop, kita akan mengulas sedikit tentang materi sebelumnya, yaitu apa? Masih ada yang ingat? Pinjam meminjam pinter, berarti rajin di rumah rajin belajar. Jadi masih ingat akan materi yang telah lalu. Terima kasih Mas. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang larangan gosip. Kalian tahu gosip? Apa gosip itu? Iya, apalagi? Iya, benar. Terus, apalagi? Pintar. Nah, pada materi larangan gosip ini ya, gosip yaitu mengambil apa tadi? Mengambil manfaat dari barang orang lain tanpa sepengetahuan orangnya atau tanpa izin. Betul. Nanti akan kita ulas lebih dalam lagi ya. Baik, pada pada pembelajaran tentang larangan gosip ini kita mempunyai tujuan pembelajaran yaitu dengan membaca teks ya, peserta didik atau kalian diharapkan dapat memahami larangan gosip dengan baik dan benar. Oke. Terus yang kedua tujuannya dengan bermain peran dan melakukan latihan. Nanti kita akan latihan ya. Dengan melakukan latihan peserta didik atau kita atau kalian ya diharapkan dapat menyajikan contoh perbuatan gosip mana yang perbuatan gosip, mana yang bukan. Nah, kemudian setelah itu tujuan yang ketiga dengan mempelajari, memahami dan menghayati tentang materi pembelajaran ini, kita diharapkan dapat memilih antara pinjam meminjam dan perbuatan gosip. Kan beda ya? Beda ya? Iya, beda antara pinjam meminjam sama gosip. Sehingga nanti dalam kehidupan sehari-hari kita dapat
menjaga diri dari perbuatan gosok atau menghindari perbuatan gosok sekecil apapun dosanya, karena gosok itu dilarang ya. Gosok itu kan dilarang apa boleh dibolehkan? Dilarang. Nah, itu agar kita dalam kehidupan sehari-hari dapat menghindari perbuatan gosok. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tercela dan haram hukumnya. Nah, dalam materi pembelajaran pada pagi hari ini ya, Pak Dayat sudah membuatkan peta konsep yang isinya kita akan mempelajari tentang pengertian gosok, hukum gosok, kewajiban bagi pelaku gosok, yang kemudian setelah kita mempelajari ketiga-tiganya, kita akan praktek menyajikan contoh apa saja yang termasuk perbuatan gosok, dan setelah itu yang terakhir kita akan mengambil manfaat dari larangan gosok. Nah, dari situ ya kita belajar disiplin dan tanggung jawab pada diri sendiri maupun tanggung jawab terhadap Allah, tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar ya. Baik, sekarang kita akan bahas tentang pengertian gosok. Pengertian gosok bagaimana tadi? Mengambil atau mengambil manfaat dari milik dari barang orang lain tanpa izin. Nah, di sini ya, coba perhatikan, pengertian gosok secara bahasa berarti mengambil atau merampas hak milik orang lain secara terang-terangan. Nah, itu. Atau mempergunakan hak milik orang lain secara tidak sah demi kepentingan diri sendiri. Ya, jadi mengambil milik orang lain, mengambil manfaat dari barang orang lain untuk kepentingannya diri sendiri tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari pemiliknya. Baik anak-anak, coba sebentar. Dalam pengertian gosok ini ya, ini banyak sekali ulama berpendapat berbeda-beda. Pendapat ulama itu berbeda-beda, ada yang begini begitu. Nah, tapi intinya tetap sama, yaitu mengambil manfaat barang dari orang lain dengan memaksa atau dengan tanpa izin, tanpa ridho dari pemiliknya. Paham ya? Ya. Pinter. Nanti diulas kembali ya di belakang. Nah, kemudian yang kedua tentang hukum gosok ya. Hukum gosok berdasarkan pengertian tersebut jelas itu melanggar aturan agama ya. Merugikan diri sendiri maupun orang lain ya. Jadi hukum gosok karena berdasarkan dari pengertian tersebut, maka hukum gosok dihukumi haram ya. Hukum gosok itu hukumnya haram sebab cara mengambilnya dengan tanpa seizin pemiliknya. Nah, hal ini ya berdasarkan dalam kisah surat Al-Baqarah atau Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Nah, di sana diceritakan bahwa Allah telah berfirman yang artinya, dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan batil. Ada yang tahu Arabnya enggak? Ayo coba. Ada yang tahu enggak Arabnya? Apa? La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Pinter, masih ingat walaupun agak lupa ya. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda yang artinya barang siapa yang melakukan kezaliman dengan mengambil sejengkal tanah, maka Allah akan menimpakan padanya 7 lapis bumi pada hari kiamat. Sakit enggak? Kalian ditimpai satu sak tanah saja rasanya sudah kayak gitu. Ada yang mau coba?
Enggak mau. Apalagi kalau 7 lapis bumi aja bagaimana? Ya. Wah, hancur kita. Nah, oke. Setelah itu ya, kita akan bagi pelaku gosip ya. Misalnya, ayo Alandio, gosip miliknya Ocak misalnya. Nah, ini Alandio mempunyai kewajiban. Alandio mempunyai kewajiban. Di antara kewajiban tersebut, satu, bertaubat kepada Allah atas kezalimannya. Zalim apa enggak itu? Gosip zolim, benar ya. Dengan berjanji pada diri Alandio ya, untuk tidak mengulangi gosok lagi. Yang kedua, kewajiban Alandio mengembalikan barang ke tempatnya. Jadi misalnya sepatunya Ocha ditaruh di teras, dikembalikan ke teras ya. Dan jika terjadi kerusakan atau hilang ya, misalnya sepatu yang dipakai Alandio, sepatunya Ocha yang dipakai Alandio kok sobek, kena paku atau apa, maka Alandio wajib mengganti sepatunya Ocha ya, wajib mengganti. Iya, yang baru ya jelas. Kalau beli yang sudah lama kayak sepatunya Ocha yang enggak ada, jelasnya harus ganti yang baru. Terus walaupun ganti yang baru itu ya harus sama sepatunya, misalnya sepatunya Ocha mereknya apa ya? ATT. Oh iya, ATT. Nah, ini Pro ATT. Pro ATT berarti Alandio harus membelikan sepatu Ocha yang jenisnya sama, Pro ATT juga. Bagaimana? Kenapa? Karena Alandio sudah merusakkan atau menghilangkan sepatunya Ocha gitu. Benar. Nah, terus yang ketiga, minta maaf dan minta keridhaan kepada Ocha atau kepada pemilik barang agar apa yang telah Alandio nikmati memakai sepatu Ocha, nikmat enggak? Enggak, ya enggak. Sepatu kok nikmat ya. Kan tetap nikmat itu. Kakinya enggak kotor ya. Jadi Alandio harus minta maaf kepada Ocha dan minta ridhonya. Cak, maaf ya, tadi aku pakai sepatu kamu. Saya minta ridhomu agar ketika aku memakai sepatumu itu aku tidak berdosa. Gitu. Nggih Mas Alandio nggih. Pinter. Ya, jadi setelah kita mempelajari tentang pengertian gosok, apa tadi? Lupa. Mengambil, iya, pinter, mengambil atau merampas hak milik orang lain secara terang-terangan atau mempergunakan hak milik orang lain secara tidak sah demi kepentingannya sendiri. Nah, itu kita akan menyajikan contoh perilaku gosip. Ayo, Mas. Ini di sini Pak Ded bikin ilustrasi. Si A memakai sepeda si B tanpa izin. Terus yang kedua si C meminjam uang si D dengan merampas paksa. Terus si E meminjam barang si F yang sifatnya mengurangi kadar barang seperti pinjam pulpen, pinjam penghapus. Itu pinjam apa minta ya? Pinjam minta. Oh iya, pinjam minta. Itu termasuk gosip apa enggak? Kalau pinjam pulpen saja. Gosip. Kenapa? Iya benar, karena kadar barang dari pulpen tersebut berkurang. Seharusnya bagaimana? Seharusnya akadnya, ayo coba, ada yang tahu enggak? Akadnya bagaimana? Akad.
Ayo, siapa yang tahu akad itu apa? Akad itu apa? Transaksi pinter, transaksinya atau akadnya atau ijab kabulnya boleh sama, ya. Nah, itu kalau pulpen, akadnya coba bagaimana? Minta pulpen, boleh, minta pulpen boleh, minta isinya pulpen, minta manfaatnya pulpen, begitu ya. Jadi kalau minta manfaat pulpen kamu ya, buat saya nulis materi ini, oke silakan. Nah itu baru pinjam namanya, nggak termasuk gosok ya. Atau pinjam minta, sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa untuk pinjam barang yang sifatnya mengurangi dari salah satu kadar, ya, dari mengurangi dari kadar barang itu ya, itu akadnya pinjam minta. Ada sebagian ulama yang berkata begitu ya. Jadi kalau pinjam minta itu bukan termasuk gosok, tapi kalau pinjam saja itu terhitung gosok. Kenapa? Karena kadar barangnya berkurang. Pinter. Ayo coba sekarang si A jadi Mas Dio. Nah, Mas Dio. Si A memakai sepeda si B tanpa izin. Si B-nya siapa tadi? Mas Oca. Oh, enggak usah keluar pakai sepeda beneran, enggak usah. Ini apa ini? Ini wes. Pulpen ini diibaratkan sepeda wes. Nah, sepedanya Mas Oca. Ayo coba. Betul. Itu gosok apa bukan ya? Gosok. Karena tanpa izin. Coba yang kedua. Yang kedua. Sekarang jangan Mas Alan Dio sama Mas Oca saja. Coba sekarang Mas Java sama Mas Hamdan. Maju ke depan. Mas Javas meminjam uang kepada Mas Hamdan, tapi pinjamnya paksa ya. Nah, oke. Iya. Benar. Nah, ayo anak-anak perhatikan. Ini cara Mas Javas pinjam uangnya Mas Hamdan. Ini termasuk gosok apa bukan ya? Pinter. Wah, anak-anak pintar semua nih. Oke. Nah, sekarang yang ketiga, si E meminjam barang si F yang sifatnya mengurangi kadar barang seperti pinjam bolpen. Iki sapa sing gak duwe dhewe ya? Sing dapet dhewe sapa iki ya? Mas apa iki jenenge? Siapa namanya? Mas Ija. Oh iya, Mas Ija. Mas Ija ini sebagai si F yang duitnya banyak ini. Duitnya Mas Ija ini banyak ini. Nah, terus kemudian sama Mas siapa ya? Mas siapa ya? Siapa Mas? Namanya Mas? Mas Hakim. Oh ya, Mas Hakim. Mas Hakim sekarang pinjam bolpennya Mas Ija ya. Mas Hakim pinjam bolpennya Mas Ija. Coba tadi sudah dijelaskan bagaimana agar pinjam bolpen itu tidak menjadi gosok. Ya. Coba. Benar. Mas Ija, saya pinjam minta atau minta manfaat dari bolpen kamu. Oke, silakan. Betul. Sekarang kalau sifatnya itu gosok, pinjam tapi menjadi gosok, bagaimana? Pinjam bolpennya. Betul. Itu gosok apa bukan anak-anak? Gosok. Kenapa? Iya, karena mengurangi kadar barang. Baik, ya, setelah kita mempelajari tentang pengertian gosok, terus hukum gosok,
kewajiban bagi pelaku gosok. Kemudian sekarang kita akan mengambil hikmah dan manfaat dari larangan gosok ya. Kita mengambil manfaat dari mengambil hikmah dan manfaat dari larangan gosok. Apa kira-kira, coba? Yo, coba kira-kira apa coba? Iya, disiplin benar. Iya, ben gak tukaran. Otomatis tukaran nanti kalau apa itu namanya? Kalau pinjam tanpa izin akhirnya rusak dan sebagainya. Nah, coba sekarang kita buka ya. Hikmah dan manfaat dari larangan gosok. Nah, di sini ya. Di antaranya hikmah dan manfaat dari larangan gosok. Gosok dilarang itu manfaat dan hikmahnya antara lain satu, mendidik insan untuk lebih disiplin aturan, tidak seenaknya sendiri. Jadi semua itu ada tata caranya, betul? Nah, yang kedua, mendidik insan untuk tidak semena-mena terhadap orang lain. Pas Mas Hakim badannya tinggi besar, Mas Eja badannya kurus, kering, kecil. Nah, pinjam uang seenaknya itu enggak boleh ya, enggak boleh. Itu termasuk semena-mena terhadap orang lain. Nah, yang ketiga, mendidik insan untuk lebih menghargai jerih payah orang lain. Jadi misalnya hasil karyanya orang lain tiba-tiba dipakai tanpa izin dan sebagainya, itu termasuk gosok. Jadi mendidik insan untuk lebih menghargai ya, lebih menghargai jerih payah orang lain. Yang keempat, berkurangnya tingkat kezoliman ya. Zalim apa bukan tadi? Zolim, termasuk zolim, gosok itu makanya dilarang ya, karena dengan orang, dengan manusia atau masyarakat tidak melakukan gosok, otomatis kezaliman juga berkurang. Karena apa ya? Gosok tersebut juga dapat memicu kerusuhan, memicu pertengkaran, betul enggak? Iya, pinjam nggak izin, dirusakkan atau dihilangkan, otomatis kan bertengkar. Benar. Terus yang kelima, menciptakan kerukunan dan ketentraman dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan masyarakat. Jadi meskipun di lingkungan keluarga, ya, di lingkungan keluarga itu misalnya ada milik pribadinya salah satu keluarga yang tidak boleh dipakai orang lain kok dipakai, otomatis kan bertengkar, betul enggak? Iya, seperti kami ya, benar. Ya, terus di lingkungan sekolah misalnya seperti tadi, pulpen tiba-tiba diambil tanpa izin langsung dipakai, otomatis yang punya kan sedikit banyak marah atau enggak rela, ya kan? Kecuali kalau izin dulu, lain lagi. Terus ketentraman di lingkungan masyarakat juga, tonggone digawe saenake dhewe, enggak izin, boleh enggak? Tidak, jelas marah-marah orangnya ya, apalagi orangnya pelit, wah jelas jadi masalah itu. Terus yang keenam, merupakan salah satu bentuk implikasi dari kalam Allah, implikasi kita dari kalam Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya dengan tidak melakukan perbuatan zalim. Bagaimana aja? Sudah paham semuanya? Mulai dari pengertian, kemudian hukum, kemudian kewajiban bagi pelaku gosok, terus hal-hal yang menunjukkan perilaku gosok. Sudah paham semua ya? Baiklah, sekarang kita ulas kembali, kita simpulkan. Ayo, kesimpulannya bagaimana dari materi yang telah Pak Jaya sampaikan tadi, yang kita pelajari bersama-sama tadi.
Nah, kesimpulannya yang pertama, pengertian gosop apa coba? Benar. Jadi perbuatan gosop yang termasuk perbuatan gosop adalah memakai, intinya memakai barang orang lain tanpa izin. Sudah, itu paling pendek. Atau memanfaatkan barang orang lain tanpa izin atau dengan memaksa. Terus kemudian dasar hukumnya apa tadi? Iya, surat Al-Baqarah ayat 188. Masih ingat ya bunyinya ya? Benar. Terus kemudian kewajibannya apa tadi, Mas Dio? Apa? Bertobat kepada Allah atas kezalimannya dan berjanji tidak. Kemudian yang kedua, Mas Oca, apa Mas Oca? Minta maaf sama minta izin sama pemiliknya. Ya, minta maaf atau minta keridhaan dari pemiliknya. Benar. Terus yang ketiga apa? Meminta maaf terakhir ya. Lupa. Mengembalikan barang, ya wes, enggak apa-apa wes, enggak apa-apa. Enggak apa-apa wes. Nah, mengembalikan barang ke tempatnya dan jika terjadi kerusakan seperti tadi ya, sepatunya Mas Oca yang dipakai Mas Dio tadi kok ternyata sobek atau rusak, itu maka Mas Dio harus menggantinya. Iya, tuku sing bekas mana ada? Nah, nggak ada, jelasnya ganti yang baru. Ya salahnya sendiri tuh, betul ya? Betul. Terus kemudian contoh-contohnya tadi sudah jelas, contoh-contoh perbuatan gosop, kemudian hikmah dan manfaatnya apa saja? Iya, mendidik insan untuk lebih disiplin, disiplin aturan ya. Terus kemudian tidak semena-mena terhadap orang lain. Terus apa lagi? Menghargai jerih payah orang lain. Terus apa lagi? Kerukunan, ya kerukunan. Ada yang terlewat apa? Ada? Ya betul. Berkurangnya tingkat kezoliman, mengurangi kezoliman, benar. Terus menciptakan kerukunan dan ketentraman. Terus bentuk implikasi atau bukti kita taat terhadap perintah Allah, tidak melakukan perbuatan zalim. Baik ya. Terus di sini setelah kita mempelajari semuanya, Pak Dayat akan memberikan sedikit materi ya, untuk kalian kerjakan untuk mengetahui siapa-siapa saja yang sudah paham betul ya, siapa-siapa saja yang sudah paham betul dengan materi pada hari ini. Ini Pak Dayat kasih tugas. Ini ya, Pak Dayat kasih tugas ya. Ini ada soal, ada 10 soal ya, ada 10 soal. Oh enggak, ya makanya harus berpikir, harus bisa berpikir. Ini Pak Dayat kasih soal sing angel-angel ya, agar jawabannya kalian menjawabnya sing penak-penak. Nanti kalau Pak Dayat kasih soal sing penak-penak, kalian jawabnya jelas kangelan. Betul ya? Oke, ini ada pilihan ganda aja, 1 sampai 10 ya, dikerjakan ya. Waktunya habis. Ya, ini ditulis dulu wes, ditulis dulu. 10 ditulis. Untuk tugas ini nanti kalian kumpulkan pada pertemuan yang akan datang ya. Dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Baik ya, karena waktunya sudah habis. Semoga apa yang telah kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua
fid-dini wa dunya wal akhirah. Baik, terima kasih atas perhatian kalian ya. Nah, jangan lupa di rumah belajar, jaga kesehatan, jangan banyak bergadang ya. Nah, kalau banyak bergadang nanti sakit perut, bingung. Nah, oke, jaga kesehatan ya. Baik, untuk menutup materi pada hari ini ya, mari kita berdoa. Mari kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila Pak Dayan menyampaikan materi tentang larangan gosip ini kok ada yang kurang berkenan, ya, pada mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang ya, untuk melanjutkan KD berikutnya, melanjutkan pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Pada akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsul. Pak Samsul, sekarang masuk pada uji lesan. Disiapkan kertas sama pulpen, Pak. Iya, Pak. Iya. Coba baca Al-Baqarah ayat ke-20. Al-Baqarah ayat ke-20. Ada Al-Quran, sudah disiapkan Al-Quran atau belum? Oh, siap. Bentar, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadul barqu yahtafu absarahum kullama adaa lahum masaw fihi wa idza azlama 'alaihim qamu walau syaa Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul 'azim. Terima kasih. Ditutup Qurannya, Pak. Sekarang ditulis. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Itu aja. Yakadul bar. Ya, yakadul barqu yakhtafu absarahum. Di Pak, HP-nya ditunjukkan pada di kertasnya. Kamera HP-nya disorot di kertas yang ditulis. Oh, Zoom-nya itu loh, zoom-nya. Sekarang yang terlihat hanya wajah Pak Samsul. Kertas sama ditulis ya. Ya. Begini, Pak. Lihat, Pak. Oh, ada yang kurang. Ya sudah betul tapi mengurangi. Oh, enggak. Yakadul abasar. Gimana lupa ya? Gimana tadi, Pak?
Yakadul barqu yakhtafu absar. Tak perbesar. Terus aja ditambahi yakhtafu. Oh, yakhtafu. Ini, Pak. Oh ya, sudah. Bagus. Oke, terima kasih Pak Samsul. Ya. Oke, baik. Pak Samsul, yang pertama, tadi dalam pembelajaran Pak Samsul menggunakan model atau pendekatan atau metode apa? Ramah sama semua orang di sini sebagai guru. Everyone is teacher here. Yeah. Maaf Pak, bahasa Inggrisnya kurang lancar. Takut diketawakan nanti sama guru. Itu terlihat di mana itu Pak? Bahwa setiap orang menjadi guru. Di proses mana menunjukkan hal itu? Di praktek tadi Pak. Di praktek. Sesuai enggak bahwa ketika anak praktek tadi disuruh maju, ini menjadi apa? Ada yang pinjam, ada yang meminjamkan, itu berperan sebagai guru atau tidak? Begitu. Iya, kurang sesuai Pak. Apakah kalau maju tadi mungkin simulasi atau sosiodrama, tapi kurang ke sana. Apa-apa, jadi disesuaikan Mbak ya, yang ditulis sama yang dilakukan. Yang kedua, tadi kan anak-anak disuruh maju, ada yang pinjam atau yang meminjamkan. Nah itu dasar pemikirannya atau teori yang dipakai, teori apa Pak? Apa harus maju? Pendekatan Pak. Dasar teorinya Bapak kan ada materi teori belajar ya, ada teori konstruktivisme, teori behaviorisme, ada humanisme dan macam-macamnya itu. Kalau satu teori yang mendasari itu kenapa anak-anak harus memperagakan materi workshop dengan ada yang pinjam, ada yang meminjam. Yeah. Saya ingat-ingat sebentar ya. Ingat-ingat. Insya Allah ke behaviorisme Pak. Behaviorisme. Alasannya kenapa Pak? Pendekatan lebih memerankan kepada siswa. Menerangkan. Oke, ya, mungkin yang pas ya teori kognitivisme atau konstruktivis. Mungkin dari teorinya Ausubel, belajar bermakna. Belajar bermakna itu jika anak-anak mengalami sendiri konsep yang dipelajari. Tadi konsepnya hibah, maka agar bisa mudah diingat, dipahami, harus dipraktekkan, harus dialami. Caranya di kelas dikondisikan, ada simulasi kayak tadi. Berarti itu pakai teori apa? Teori kognitivisme. Kognitif. Ada yang bisa diambil teorinya Ausubel tentang belajar bermakna. Ya, oke. Yang ketiga, belum apa-apa Pak. Biar ada wawasan baru ya. Yang ketiga, dalam merumuskan tujuan pembelajaran kan ada konsep mengikuti rumus ABCD. Nah, apa yang dimaksud dengan ABCD itu Pak? ABCD. Kok lupa lagi deh. Kok lupa lagi lah baru ABCD. Pelajaran jenengan ya. Ngapunten Pak. Bocok po. Ya, faktor usia Pak ya, enggak apa-apa.
Jadi A itu apa Pak? A itu audien. Oke. Audiennya siapa? Kira-kira di Siswa. tujuan pembelajaran. Siswa. Itu behavior. B-nya siapa? Guru. Behavior. Behaviornya guru ya Pak? Perilaku Pak. Perilakunya berupa apa? Ya dianu lagi aja Pak nanti Pak. Punten Pak, lupa. Terus Lupa ingat. ini mumpung tadi di tujuan pembelajaran yang terakhir itu terlalu banyak Pak. Jadi kalau bisa satu tujuan pembelajaran itu satu perilaku. Di tujuan terakhir tadi itu ya mungkin setelah mempelajari materi atau setelah belajar atau setelah diskusi atau setelah memperagakan materi, siswa dapat membedakan gitu aja, membedakan antara hosop dan pinjam meminjam. Itu Bapak ditambahin bisa memilah hosop, pinjam dan mengetahui hikmahnya dan terlalu banyak gitu. Jadi disederhanakan. Intinya perilakunya membedakan, yang dibedakan C-nya kontennya adalah hosop dan pinjam meminjam. Oke, detailnya dengan sangat baik. Mungkin itu Bu Us, silakan dilanjut. Terima kasih Ustaz Syafi'i, Bapak. Melanjutkan dari Ustaz Syafi'i, coba tadi Bapak menggunakan pendekatan kontekstual apa tidak ketika praktek mengajar? Iya, Bu. Coba poin mana yang menurut Bapak itu yang kontekstual tadi yang dipraktekkan? Ayo anak-anak. Iya, Bu. Ayo anak-anak. Coba kita praktekkan. Ini Bu. Kita praktekkan apa? Ayo anak-anak, sekarang kita praktekkan perbuatan gosok. Betul Bu? Tadi sebenarnya banyak Bapak sudah mempraktekkan kontekstual. Tadi coba si A tadi beli sepatu apa? Coba mereknya ini, itu kan dengan kehidupan realitas itu Pak ya. Jadi mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Berikutnya Pak. Bapak, apakah tadi Bapak sudah melakukan penilaian berbasis HOT? Iya. Itu dari soal pilihan ganda yang ditugaskan kepada anak-anak untuk dikumpulkan pada pertemuan akan datang karena waktunya sudah habis. Iya. Penilaian berbasis HOT itu taksonomi Bloom-nya pada level berapa sih Pak? 3-4 Bu. 3-4. Oke. Oh, leres. 23 Bu. 23 Bu. 2-3. Kelebihan 1. Tidak 4-5-6 Ustaz. Buatan saya ingat saya. Oh, 2 dan 3 sudah HOT berarti. Ada berapa set tahapan di taksonomi Bloom yang prana kognitif itu? Iya Bu, benar Bu. 1, 2. Aduh kok lari. Kali lagi, tidak apa-apa, lupa lagi, nanti dibaca lagi sebelum UP. Bisa menjalani lupa namanya Bu. Bisa menjalani lupa namanya gitu. Jadi taksonomi Bloom itu ranah kognitif ada 6 Ustadz. Yang HOT itu 4, 5, 6. 1, 2, 3 masih LOTS. Nggak apa-apa, lupa sekarang, besok dibaca lagi. Kemudian Ustadz, apa yang jenengan ketahui TPAJK itu? TPAJK. Ya, yang ada T atau TPAC atau pendekatan TPAC. Nah, lupa lagi. Lupa lagi. Aktif
Bahasa Inggris Ibu, nggak apa Bu. Ya, nggak apa. Bahasa Indonesianya apa? Bahasa Maksudnya Indonesia aja. siswa bisa menjadi aktif DPA C Ya, maksudnya aja, maksudnya siswa dapat berperan lebih aktif Bu. Terus Apa lagi? Lupa Bu. lupa Pak. Aja. Oke, lupa lagi. Pak, di LKPD itu komponen-komponennya apa saja, Pak? Komponen LKPD satu soal. Nama identitas ya. Dari identitas siswa, identitas lembaga, kelas, terus ini tuh tanpa identitas kelas, identitasnya dari mata pelajarannya, kemudian tema, subtemanya, ya, betul Bu. Apa? Terus? Ya, dari identitas, identitasnya dari mata pelajaran, Ya, terus tema, ya, subtemanya, ya, kelas, ya, semester, dan nama peserta didik. ya, ya. Oke Pak, kalau gitu Pak. Yang terakhir, Ustadz. Ya. Instrumen penilaian itu baik penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan itu harus merujuk kemana ketika membuat soal-soal itu, Pak? Silabus Bu. Silabus. merujuknya. Ya, ketika menyusun instrumen itu harus sesuai dengan apa, Ustadz? Dengan RPP Bu. Dengan RPP di poin apa? Di poin tujuan pembelajaran Bu. Tujuan pembelajaran. Oke. Sekarang satu lagi wes Ustadz. Coba tadi di RPP jenengan ada indikator memahami. Apakah itu sudah benar Ustadz? Indikator pertama itu ada bunyinya di situ siswa dapat memahami larangan gosok. Itu sudah benar apa belum Ustadz? Siswa dapat memahami larangan gosok. Nggih Bu. Benar. Nggih. Dengan memahami sebelum memahami kan siswa mengerti dulu. Kalau sudah ngerti terus paham. Oke Ustadz, baiklah sebenarnya kata memahami itu tidak boleh digunakan indikator Ustadz karena tidak operasional. Oh, jadi kurang tepat indikator tersebut. Oke, Ustadz Safi'i, sampun selesai dari saya. Oke, cukup nggih. Ustadz Pak Samsul, dari saya sudah selesai Ustadz Safi'i. Oke, baik, terima kasih. Pak Samsul, terima kasih. Bisa diganti peserta lain. Saya tutup rekod.
rekornya Ya, dulu. kita tutup sesi Pak Samsul dengan bacaan hamdalah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.